Halo guys, selamat sore. Apa kabar nih? Ketemu lagi dengan saya James dari rumah di Bandung. Hari ini kita mau bahas topik mengenai kris untuk konser ya, untuk para artis, seniman, pencipta lagu yang akhir-akhir ini banyak muncul di TV, Facebook, ya, YouTube dan sebagainya. Ya, banyak konser itu rata-rata biasanya untuk ada untuk donasi, ada juga untuk membantu teman-teman yang terdampak COVID, ya. Nah, topik kita hari ini itu ini bisa jadi juga untuk teman-teman para artis, penyanyi, pencipta lagu dan sebagainya yang tadi banyak konser, supaya sistem pembayarannya mudah, ya. Coba bayangkan, Anda adalah seorang artis, penyanyi, pencipta lagu yang profesi sebagai sumber penghasilannya. Tiba-tiba ada COVID ini, nggak bisa bergerak kemana-mana kan. Nah, sementara lagu-lagu Anda tuh dibajak, di cover, dinyanyikan ulang orang lain tanpa izin. Jadi nggak ada duit masuk nih, nggak ada monetisasi. Kalau penyanyi-penyanyi kelas dunia itu ya barangkali mereka dapat sesuatu dari YouTube ya. Tapi kita yang di daerah-daerah barangkali bisa juga seperti mereka. Nah, dulu itu menjadi masalah. Nah, sekarang itu bisa diolah lah, istilahnya seperti itu. Oke, saya akan coba dulu karena kemarin itu ada pertanyaan ya. Setelah 2 video saya tayangkan, ada pertanyaan, sebetulnya kris itu untuk siapa sih gitu ya. Jadi supaya clear, saya mau menjelaskan ini dulu ya. Apa beda customer dan merchant ya? Ini dua hal yang sangat berperan dalam transaksi ya. Saya tidak akan cerita mengenai regulasi dan sebagainya ya, tapi kita langsung to the point aja ya. Kalau kita bicara customer, itu adalah orang-orang yang pengguna e-money ya, OVO, GP e-money, Link Aja, Dana, GoPay dan sebagainya ya. Ini mereka ini lihat HP-nya dipegang satu-satu, warnanya macam-macam ini. Mereka mengarahkan HP-nya ke kris. Nah, kris ini milik merchant, pedagang ya. Pedagang. Dalam kasus konser musik, merchantnya itu adalah artis, penyanyi, penyelenggara ya. Itulah merchant gitu. Nah, merchant ini yang perlu punya kris ya. Ada pertanyaan juga, loh, customer ini apakah perlu punya kris? Tidak harus ya, tidak harus. Kalau dia nggak berdagang, dia nggak harus ya. Kalau tidak menerima pembayaran, nggak harus ya. Jadi cukup menggunakan saldo yang ada di HP-nya itu. Jadi saldo itu ada 2 ya, e-money maupun yang dari bank ya. Sekarang itu bank yang sudah punya mobile banking ya, seperti BCA, BNI, CMB, itu bisa langsung ke kris, tembak ke kris, keluar uangnya ya. Nah, saya perlu ingatkan juga bahwa customer dalam hal ini pengguna e-money atau bank ya, yang berbelanja bayar itu maksimal uangnya 2 juta ya, 2 juta itu di saldonya gitu. Nah, tapi transaksi sebulan itu ya, ini bicara customer ya, customer yang menggunakan e-money-nya itu maksimalnya 20 juta gitu. Nah, sedangkan merchant karena dia menampung ya, uangnya bisa lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, ini contoh kalau kita kaitkan topik kita ini. Ini ada teman saya dan saya nge-ngefans juga sama dia ini, Pengabdi Raid. Horas lah ya. Dia bikin konser kemarin sama kawan-kawannya ya. Muncullah nomor rekening di sini, dan yang menyumbang juga banyak, teman-temannya banyak ya. Tapi teman-temannya ini yang punya duit nih. Nah, teman-teman yang lain nggak punya duit seperti saya misalnya. Saya nggak bisa masukkan, kalau saya transfer 10.000 nanti kena biaya kirimnya, biaya transfernya 6.500. Sedikit dong nanti nyampenya gitu. Nah, kris ini ya, kalau menggunakan kris ini akan lebih mudah dia. Jadi cukup ditayangkan di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Oke. Saya ingin masuk dulu ya. Kita break dulu ini untuk peraturannya ya. Ini ada video menarik ini. Oke. Nah, ini bagaimana cara mereka, kita skip aja ya. Nah, ini customer yang menggunakan krisnya tadi ya. Oke, ini orang pacaran ya. Dulu, untuk baca kode QR ini perlu aplikasi khusus. Tapi sekarang, dengan zaman yang semakin canggih, cukup dengan menggunakan kamera handphone,
maka informasinya langsung muncul. Iya, Canggih kan? canggih ya tuh. Nah, sekarang kode QR banyak dipakai untuk keperluan luas. Salah satunya sebagai alternatif cara pembayaran. Contohnya nih, kalau kamu pergi ke mall, banyak kan promo-promo makanan dan minuman favorit kamu? Itu bayarnya pakai apa? Berhubung di Indonesia udah makin banyak sistem pembayaran yang berbasis online, maka tiap sistem pembayaran tersebut juga punya kode QR berbeda-beda. Kalau sebuah toko atau merchant menerima 4 sistem pembayaran, maka ada 4 buah kode QR yang berbeda-beda juga. Contohnya, seperti yang sering kita lihat di beberapa toko. Pas di kasir, kayak banyak tuh berjejer berbagai macam sistem pembayaran yang kayaknya menunggu meja si kasir. Malah jadi Pusing. repot kan? Makanya, Bank Indonesia membuat suatu standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran berbasis kode QR yang ada di Indonesia. Ya, Sehingga kode QR yang tadinya eksklusif alias cuma bisa dibaca oleh si penerbitnya aja, kini jadi lebih inklusif alias dapat dibaca oleh penerbit yang lain. Ini namanya Quick Response Indonesian Standard atau disebut KRIS. Tapi jangan salah, KRIS ini bukan jenis aplikasi atau instrumen pembayaran loh ya, karena KRIS adalah semacam interface. Jadi, interface. pembayaran yang menggunakan scan QR tetap pakai aplikasi dompet elektronik, mobil E-money. banking, atau uang elektronik berbasis server. Iya, Gampangnya gini, kalau untuk kartu ATM, kita punya Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Nah, kalau untuk kode QR kita punya KRIS. Lalu, kelebihan dan manfaatnya apa? Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, karena KRIS ini bersifat inklusif, jadi semua lapisan masyarakat bisa pakai, mulai dari pedagang kecil sampai ke merchant-merchant yang ada di mall. Karena nggak perlu mesin edisi yang banyak, jadi nggak membutuhkan modal yang besar. Nantinya, nggak akan ada lagi tuh toko-toko yang menjadi kode QR yang berbeda-beda sampai berjejer penuh kayak gini. Gak cuma itu, Ya. standarisasi ini juga sebagai antisipasi dari tindak kriminal, seperti Fraud. penipuan dan scamming yang marak terjadi di luar sana. Dengan hadirnya KRIS ini, gak cuma untuk mempermudah dan melindungi kita sebagai konsumen aja, tapi juga menciptakan kompetisi yang sehat antara penyedia barang dan jasa atau si merchant tadi. Jadi, mau kamu jajan di mall sampai jajan di pinggiran, bisa tuh bayar pakai KRIS. langsung bayar pakai Bang, kris. tunggu bang. Oke, itu tadi apa namanya cerita mengenai versi Bank Indonesia ya. Nah, coba kita masuk kemari nih. Banyak ini contoh-contoh yang teman-teman di daerah ya bikin acara yang bagus sekali sebenarnya, bagus sekali ya. Mereka menggalang dana ya, mungkin juga nanti bisa menjadi sebuah pendapatan. Ini artis-artis dari Simalungun ini contohnya ini, Inggo Holong Simalungun. Mungkin besok ya, 12 Juni ya. Ya, mereka ini menampilkan ini kode rekening. Coba bayangkan tuh, kita harus buka apa namanya kalau main banking nggak masalah ya, harus klik KTM dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi KRIS ini nanti membuat dia praktis, sebenarnya sangat praktis ya. Jadi pembayaran rekening itu normal aja gitu, nggak ada yang salah ini ya. Ini saya hanya ngasih memberitahu bagaimana sistem pembayarannya. Ya. Kemudian coba kita lihat ini di TV nih, di TV. Nah ini dia muncul di TV KRIS ini untuk pembayaran ya, untuk pembayaran ini PIU ini ya dari Padi. Saya ngefans juga nih sama ini. Ya, nah, cukup dengan hal seperti ini ya, semuanya bisa transaksi yang mulai dari yang besar mengkecil gitu. Semua yang punya e-money yang ada di HP-nya e-money tadi ya, hanya tinggal pindai atau scan, semuanya selesai gitu. Jadi artinya apa? Artinya fans-fans seniman atau artis atau penyanyi itu yang senang dengan konser itu, dia bisa menyumbang itu, bukan menyumbang ya, berdonasi atau katakan membayar jasanya itu ya, nggak harus besar kan. Kalau anak sekolah barangkali dia hanya di GoPay-nya atau di OVO-nya hanya 5.000 ya, dimasukkannya 4.000 ke situ gitu, atau yang 20.000 dikasih 10.000. Yang banyak duitnya seperti tadi itu donatur besar ya, mereka boleh bayar pakai rekening ya, karena KRIS ini sebenarnya hanya sampai 2 juta.
Nah ini contoh juga ini contoh ini saudara-saudara saya juga ya yang sudah mereka lakukan kemarin. Seandainya mereka punya kris seperti ini, ya barangkali akan lebih praktis gitu. Yang rekening tetap rekening, nggak ada masalah ya. Karena seperti ini BRI juga mempunyai kris ya, BRI punya kris. Jadi yang masuk ke rekening krisnya John Eleman Saragin, sang artis ini, itu dari semua bank ini bisa gitu. Yang punya rekening di sini selalu ini bisa. Nah itu maksudnya ya. Jadi artinya mereka nggak bingung pergi harus ke ATM, harus mobile banking dan sebagainya. Tapi kalau di saldonya dia sudah ada, tinggal masuk aja. Simpel sekali ya. Nah ini contoh ya. Dan kalau misalnya apa namanya sang artis tadi ini contoh ya. Ini contoh ya, John Eliaman tadi punya apa namanya kris seperti ini. Dari semua bank ini bisa masuk kemari ya, dari semua bank ini yang sudah punya aplikasi di HP-nya. Begitu. Nah, ini ya sebelum kemari saya coba balik lagi kemari ya. Ke sini. Oke, nah ini. Coba bayangkan kemarin yang namanya almarhum Didi Kempot ya. The Ambassador of Broken Heart ini ya. Bisa mengumpulkan sampai 7 miliar ya. 7 miliar. Hanya tayang 6 jam itu. 7 miliar. Nah, yang kecil-kecil ini ternyata masuk di sini gitu loh ya. Mereka ada yang 5.000, 10.000 ya, yang punya apa namanya yang sudah banyak dipakai terutama di perkotaan ya, udah banyak GoPay masuk di sini ya. Mereka scan sini langsung masuk semua, langsung masuk ke rekening yang ada di belakangnya ini ya. Jadi nggak repot-repot lagi. Jadi sekali lagi kris ini bukan buat lebih praktis gitu lah. Jadi bagaimana kris itu nanti ditayangkan? Nah, sebenarnya senang sekali gitu. Sederhana sekali ya, bisa di streaming FB, YouTube, VCD ya. Ketika live konser ya, bisa aja bikin banner di sana. Senang sekali jika penonton ini video ini saudaraku mengarahkan HP barcode kris ke video ini berapapun jumlahnya. Terima kasih. Bayangkan ya. Jadi kali ini barangkali ini bukan donasi, kalau di profesional bukan apresiasi, tapi kita sebut namanya apresiasi. Nah pertanyaannya sekarang, kira-kira ada nggak penggemar yang apresiasi dengan senang hati kontribusi 2.000, 5.000, 10.000, 10 juta dan seterusnya? Oh nggak sampai 10 juta ya, paling maksimal itu 2 juta ya. Saya percaya itu akan banyak sekali yang akan terjadi. Oke, nggak lama lagi ini udah mau selesai ya. Sorry saya balik dulu ke ini saya coba ceritakan nanti daftarnya di mana, itu pertanyaan kemarin yang banyak muncul. Nah ya, ada bank ini di Bank Indonesia ya, kris itu semua terdaftar di Bank Indonesia ya. Ya jadi yang kalau mau daftar itu bisa nanti masuk ke rekening ini, bank ini ya. Nah, ini semua penyelenggara kris ini ya. Ada 23 bank ternyata sekarang ya, bukan 21 lagi. 23 bank. Anda tinggal pilih bank apa ya, Anda jadi nasabah di mana. Kemudian ada juga penyelenggara yang non bank. Nah, non bank ini contohnya ini nih. Nah, ya, non bank bisa Anda lihat di sini ada ShopeePay, GoPay, ya ini GoPay, Dana, Link Aja, Imani dan sebagainya ya. Kemudian ada juga FinPay, Gudang Voucher ya. Gudang Voucher itu GVM Money ya. Nah, kita silakan aja daftar di sini jadi merchant. Link pendaftaran jadi merchant ya. Saya ada pertanyaan kemarin, daftarnya gimana katanya? Ya, daftarnya melalui ini aja bisa. Ya, pilih aja salah satu ini. Nah, contoh yang paling akhir ini nomor 14. Nah, melalui Gudang Voucher misalnya. Itu bisa saja kita daftar di sini. Daftarnya cepat. Nanti harus ada data-data akan dilengkapi oleh oleh surveyornya gitu. Ya. Oke. Mungkin itu ya. Hari ini pertemuan kita, ngobrol-ngobrol kita hari ini, saya sengaja buat modelnya seperti ini ya, kayak model ngajar di kelas gitu ya. Jadi semata-mata sebenarnya untuk supaya rileks saja gitu. Kalau video bergerak atau video ada bintangnya gitu, barangkali nanti akan perlu waktu lama gitu. Oke, sukses semua bagi artis-artis atau orang-orang yang akan melakukan konser. Mudah-mudahan konsernya itu bisa menghasilkan bagi orang banyak
menyenangkan orang banyak, supaya kita selalu senang, yang menghasilkan pendapatan juga, dan tetaplah berjanji demi kebaikan. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi. Bye.